menjulurkan lidah dan terikat di mulut serasa di pangkal lidah atau bagian dalam lidah. 9. Nervus ke-9 itu namanya apa? Glosofaringea. Nah ini baru ya sensorik lidah. Ini berarti di bagian pangkal, jadi paling ujung paling dalam ya maksudnya. Dikasih apa? Kalau ujung kasih apa? Betul, kasih kopi. Ya. Ini harus dikasih kopi nih, poin 17 panteng kan? Ini kan panteng ya. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan nervus ke-9, yaitu nervus glosofaringeus atau faringea. Menggunakan rasa Bapak bisa recall-nya. Ini rasa apa pasti ya. Kalau dia tidak bisa merasakan berarti apa? Clear ya, gampang ya. 17 sekarang 18. Ya, sekarang kita melakukan pemeriksaan nervus ke-9 dan nervus ke-10. Nervus ke-9 apa? Glosofaringea. Kalau nervus ke-9 10 bagus. Ada 2 nervus. Pemeriksaannya ada 3 di poin yang ke-18. Yang pertama itu kita lihat apa namanya uvula. Uvulanya itu bergetar atau tidak. Yang kedua, respon muntah. Yang ketiga, respon menelan. Uvula itu kan di belakang kita kan ada kecil tuh ya. Muntah. Ini kan mulut nih. Uvula ini yang gantung kita kan. Gantung ya Pak? Gantung. Kenapa pentingnya uvula? Uvula itu sensorik itu. Apabila uvula bergetar, sistem pernapasan menutup. Jadi pasiennya tidak akan tersendat. Pada pasien-pasien dengan masalah stroke misalnya, itu biasanya uvulanya mengalami kekakuan atau hilang, ya. Hilang atau mengalami kekakuan. Maka kita cek. Yang pertama apa? Cek getaran uvula. Bukan A ya, tapi A gitu. Betul kan? A gitu. Pada saat ujian kan gitu ya, penemuannya A tapi A. Penemuannya ya, uvula benar. Poin yang kedua, kita cek dibuka mulutnya Pak. Uvulanya atau daerah faringea itu disentuh. Ya. Uvula disentuh akan respon muntah. Yang paling ini tuh uvula ya. Uvula kalau disentuh itu sensitivitasnya cukup. Nanti kalau ujiannya pakai kasa enggak? Itu yang pakai besar. kasa. Pakai kasa. Tapi ini kan diiring sama orang lain. Alatnya kan udah disiapin ya. Tapi kalau tidak ada kasa kita pakai kasa, apalagi dengan pasien susu dulu ya. Selanjutnya adalah respon menelan. Satu sendok, Bapak. Coba Bapak telan air putih ini. Apa yang kita lihat? Pergerakan esofagus. Nah, ada respon atau tidak? Gampang ya. Adakah respon tersedak atau tidak? Atau aspirasi? Clear? Clear.
Mam, ada berapa pemeriksaan Mam di 18? 18. Ada 3. Apa aja? Lihat uvula, terus respon muntah sama respon menelan. Ya. Sekarang ke 9. Lanjut tadi. Tempatkan tangan mengkaji di kedua bahu pasien. Minta pasien untuk mengangkat bahu ke atas, melawan tangan mengkaji. Kaji kekuatan dan kontraksi dari otot teras GU. Tempatkan tangan di bawah pelayan dan minta pasien untuk melawan tangan mengkaji. Observasi kontraksi termomastoid dan catat kekuatan pergerakan dalam melawan tangan mengkaji. Nervus 12. Ya. Ini nervus berapa? 12. Nervus 12, 11 atau 12? 11. Nervus 11 itu aksesoris. Aksesoris itu otot. Aksesoris apa aja yang kita periksa? Yang penting yang pertama adalah otot trapesium dan kedua otot sternomastoid. Trapesium itu yang mana? Nih. Pundak. Ya. Terus kalau misalnya sternomastoid, nih. Mastroid. Sternomastoid. Ya Pak. Sejajar sama telinga ya? Pemeriksaannya seperti apa? Mas, saya akan melakukan pemeriksaan nervus ke 11. Apa nervus ke 11? Spinal accessoris. Bapak bisa angkat pundaknya. Nah, ada tekanan atau Tidak. angkat lagi Pak. Cukup mengangkat Pundak. Kalau yang satu lagi, otot apa namanya? Mastoid. Pak tengok Pak. Tengok dan tekan tangan saya Pak. Nah, ini akan terlihat tekan kanan. Nah, tuh ya, semakin kita kuat semakin jangan ditampar ya. Jangan ditampar lagi. Nah, oke. Suruh pasiennya untuk ini dan Berbeda dengan JVP ya Pak? berbeda dengan GVP kan pembuluh darah. Kalau ini ototnya. Nah, itu mahasiswa tuh yang sering salah. Pak, ada peningkatan GVP. Padahal itu palpasi ringan dong. Palpasi ringan itu dipalpasi dia. Kalau pembuluh darah kan seperti balon ya. Iya. Kalau otot Keras. dia aktif. Dia besar kan ototnya kan. Ada peningkatan GVP. Makanya kita palpasi ringan. Pembuluh darah kan terapa sih di balon. Clear? Lanjut. Instruksikan pasien untuk menggerakkan lidah masuk dan keluar, kiri dan kanan, naik ke arah hidung dan turun ke arah dagu. Minta pasien untuk menekan lidah melawan pipi, pengkaji menahan menggunakan jari. Nervus 12. Nervus 12 berarti Hipoglosus. Hipoglosus ya. Benar nggak? Iya. Nervus ke 12. 12. Hipoglosus ini gerakan lidah dan kekuatan lidah. Dua. Gerakan lidah dan Kekuatan lidah. Gerakan lidah dan Kekuatan lidah. Gerakan lidah, Bapak dibuka mulutnya. Lidahnya keluarkan. Coba lidahnya ke atas kan Pak, ke bawah, ke samping dan ke samping. Arahkan ke atas, ke bawah dan ke samping. Diputar Pak, jangan ya kita habis muskuloskeletal kan fleksi ekstensi rotasi di lidahnya ke atas, bawah, Samping. Kekuatan lidah, Bapak lidahnya tekan ke pipi. Maka kita tekan tangan ya dengan jari, boleh 2 jari atau semua jari. Kita tahan, coba Pak tahan lidahnya. Ada tekanan pada lidah sebelahnya Pak. Paham? 2 pemeriksaan, gerakan lidah dan Kekuatan lidah. Kalau kekuatan lidah, tekniknya misalnya seperti apa Nom? Ini Pak, pasti lidahnya ke pipi. Terus? Maksud Bapak jangan ditambah gitu ya. Maka kita ada tekanan atau di lidah sebelahnya. Ada tekanan nggak?
kemampuan berubah posisi seperti posisi supinasi ke SIMS atau sebaliknya. Tanyakan apakah pasien merasa pusing atau ada keluhan lainnya setelah berubah posisi. Pada kasus stroke hemoragik bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial sehingga pasien umumnya mengeluh sakit kepala saat perubahan posisi. Oke, poin ke-21 ini pasiennya suruh tiduran. Tiduran posisi yang pertama posisi supinasi terlentang ya. Iya. Terlentang. SIM itu Miring. Apa benar bapaknya tiduran ya Pak ya? Terlentang ya. Ini disebut dengan Supinasi terlentang. SIM disuruh miring. Bapak coba Bapak berubah posisi menjadi miring. Berapa? 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 posisi semula lagi Pak, terlentang lagi. Kita tanyakan, Bapak apakah ada gejala seperti pusing, sakit kepala, mual, atau gelap pada penglihatan? Apakah Bapak pusing? Yang ini juga sama. Sakit kepala, mual, Bapak posisinya dirikan sakit kita kepala, mual, kiri geram, tadi kanan geram, kiri lagi geram, kanan geram, posisi geram, yang berlawanan. geram, geram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nanti nanya lagi. posisi kembali Pak. Bapak rasanya apa Pak yang dirasain? Rasanya pertama Pusing, sakit kepala. nyeri kepala, mual, dan gelap. Oh gelap, iya geram. Geram tuh marah. Geram. Clear ya? Iya Pak. Nomor 22. Meminta pasien mengangkat kedua tangan secara bergantian. Jika pasien mampu mengangkat lengan dan mampu menahan beban yang diberikan oleh perawat, maka kekuatan otot pasien 5. Nah kalau yang ini poin Tiga. sampai ke GCS ya Pak. Kok GCS? Salah. Iya. MMT. Kok GCS? kekuatan otot ya. MMT. Sampai ke 24 itu nilainya itu adalah kekuatan Otot. Sudah kan Bapak kasih tahu ya. Ya. Dengarkan lagi Bapak ulang lagi. Apabila dia mampu mengangkat dan menahan gaya gravitasi. Mengangkat kan berarti mampu menahan gaya gravitasi kan? Iya. Dan dia mampu menahan tekanan atau beban itu nilainya 5. Nilainya 4. Apabila dia mampu mengangkat menahan gaya gravitasi dikasih beban lama-lamaan Jatuh. Ketiga hanya bisa menahan gaya gravitasi Kasih. tanpa bisa Beban. ya, hanya bisa menahan gaya gravitasi. Kasih. Kedua hanya bisa bergeser atau gerakan sendiri. Paham ya? Satu itu hanya tonus otot. Gampang kan? Gerakan sendiri itu bukan ke atas ya, tapi di tempat tidur. Ya kalau dia bisa ngangkat, pasti lagi berapa? Hah? Mengangkat saja, tanpa bisa dikasih beban. 3. Pak, pasiennya bisa gerak, berarti nilainya dulu 2. Geraknya di atas. Geraknya di tempat tidur. Berarti dia tidak mampu mengangkat, hanya bisa menggerakkan sendiri. Paham maksud Bapak? Oke, sekarang poin ke-25 lanjut. Kaji kemampuan pasien berpindah seperti dari tempat tidur ke kursi roda atau dari kursi ke tempat tidur. Tanyakan apakah pasien merasa pusing, terlukai, atau pandangan menjadi gelap setelah berpindah. Pemeriksaan ini dilakukan setelah fase akut selesai. Setelah 1 sampai 3 hari setelah onset stroke hemoragis dan pasien tidak menunjukkan tanda peningkatan. Ya. Poin yang ke-25 ini pindah dari posisi tidur menuju ke kursi roda. Tiduran ya, masih tiduran ya? Tiduran pasiennya. Bapak coba berpindah dari tempat tidur
duduk ke kursi roda. Duduk tidak lupa. Oke, setelah duduk ya kakinya taruh di bawah tempat duduk. Setelah itu bapak berdiri. Ingat kita harus ada selalu di belakang pasien. Ya, di samping atau di belakang. Jangan di depan ya. Jangan di depan. Sana udah. Ini kursi roda ya. Bapak coba pindah ke sini. Ya, kita harus selalu mengamati pasien tapi kita tanyakan apakah ada masalah atau Tidak. saat berpindah dari tempat tidur ke kursi Roda. apa masalahnya sama kayak tadi peningkatan tekanan intrakranial sakit kepala pusing ya mual pandangan gelap. Oke clear lanjut. Poin ke-25 ini sama ya. Jadi kita observasi, tapi lebih spesifik saja dari Bapak. Bapak tadi kan Bapak sudah berpindah, mulai dari Bapak tiduran sampai ke duduk, ada rasa nyeri atau tidak. Dari Bapak mulai berdiri, ada nyeri atau tidak. Dari Bapak sampai duduk lagi ke kursi roda, ada nyeri atau tidak. Tapi yang kita kaji adalah nyerinya. Paham ya? Kita gejala dari peningkatan intrakranial seperti pusing, mual, nyeri kepala dan pandangan gelap. Tapi fokus ke nyeri. Oke? Oke, jadi suruh berpindah di kamusnya. Jadi kan kiri Enggak, tidak lakukan lagi, tapi observasi saja. Tapi observasinya sistematis, jadi dari dia duduk. Tadi kan Bapak sudah berpindah ya Pak ya, dari tiduran ke duduk, ada nyeri atau tidak? Paham nggak? Ya, jadi sekalian, tidak usah dilakukan lagi. Ya. Dia tiduran lagi, tiduran lagi kita observasi. Clear? Clear. Lanjut. Jika pasien mengalami imobilisasi atau penurunan kesadaran, pasien ada risiko adanya luka tekan pada area tulang yang menonjol, seperti munculnya tanda kerahan dan bau panas pada area yang tekan. Nah, ini berarti luka tekan ya. Luka tekan ini apa disebutnya? Deku yang itu bukan Pak, dekubilitus. Bukan. Yang dekubilitus. Apa? Dekubilitus. Betul, dekubitus ya. Luka tekan itu dekubitus. Kaji nomor 27 ini. Luka dekubitus itu tulis yang pertama adanya di kepala bagian belakang di sini. Karena kita nanti akan observasi kan, ada luka atau tidak ada dekubitus atau tidak. Pak saya akan memeriksa apakah ada dekubitus atau tidak. Karena bapaknya tidak bisa menggerakkan bapak atau imobilisasi tempat tidur ya. Yang pertama kepala bagian belakang turun ke bahu. Tahu bahu nih, bahu nih. Di sini biasanya ada lukanya. Ini kan tulang nih. Iya bahu bagian belakang ya. Bagian depan kalau palingnya ini. Kalau tidurannya dia tengkurap ya, mungkin dia di sini ya, adanya kan. Terus siku Yang ini ya. kita cek siku. Yang keempat punggung bawah atau bokong, punggung bawah atau Bokong. Yang kelima panggul. Panggul tahu kan? Tahu. Panggul kan ini sama nggak sih sama pinggul? Beda. Pinggul ini kan, panggul ini. Lutut bagian dalam. Bagian dalam ini nih. Iya. Lutut bagian dalam. Ya, Iya. kalau bagian luar kan ini. Kalau ini lututnya kan? Iya. Bagian dalam. Bukan
bukan. Kalau di sini bukan nggak ada tulangnya. Di sini kan sendi ya. Kalau di sini tulang. Sama tumit terakhir nih. Tumit. Tumit itu adalah letak dari detritus atau bukan terus apa tindakannya Pak? Ya kita mau pas Ada atau Bapak saya akan melihat apakah ada yang dikatakan atau tidak di daerah tubuh Bapak dari kepala dulu ya kan? Kepala bagian belakang. Setelah itu baru Siku. sampai sana. Clear? Lanjut. Iya. Minta pasien mengangkat kedua kaki secara bergantian. Jika pasien mampu mengangkat kaki dan mampu menahan beban itu dengan perawat, maka bukan otot pasien untuk itu. Nah ini menggunakan otot kan? Kalau misalnya kekuatan ototnya dua. 2 itu gak mau bergerak. Hah? Iya, apa nilainya? 2. Kan? Ketahuan. Anda mampu bergeser. Oh iya, bergeser. Kalau nilainya 4. Mampu mengangkat. Jatuh perlahan. Jatuh. Oke, clear? Satu lagi, efek patologis kan? Fisiologis ya, efek fisiologis. Bisa tahu kan? Poin ke-13 ya. Set tricep. 31 13. 31 bisa patel ada di poin ke-31. Menggunakan apa? Ini refleks hammer. Palu hemat. Refleks. Palu hammer. Bisa gimana bisa? Atas. Ya. Bisa ini ya. Bisa. Tricep? Terus kami. Enggak, bapaknya lemak. Ada ke situ ya. Ini masih paham ya ini ya? Iya, Pak. Bisa. Ya. Itu tangannya harus gitu Pak. Hah? Iya harus ditopang sama kita. Harus ditopang ya. Harus ditopang. Harus ditopang. Lemes ya. Kalau nggak ditopang nggak akan ada respon. Ditopang. Topangnya caranya gini. Begini-gini kan. Jangan gunakan ini ya. Gunakannya ini ya. Kalau yang atas ini hanya untuk mengetahui titik edem. Oh, aku udah pakai atas kayaknya. Iya kan pakai atas. Iya. Iya, Jadi biasanya kalau ada yang beberapa begitu. dosen yang menggunakan ini. Iya. Tapi kalau spesialis ortopedi menggunakan ini. Ini sama aja. Gitu ya. Iya. Kanan kiri. Kan kalau yang ini lebih apa? Lebih besar. Lebih besar sehingga Kanan kiri enggak Pak? Kalau patella kenapa? Tangan kiri wajib. Ya, kalau tangannya ada 3, semua tangan. Patella main ya. Nih. Tricep. Tetap ininya ditopang. Topang. Clear ya? Yang selanjutnya Minta pasien untuk mata dengan stimulasi sensorik pada ekstremitas atas dan bawah indikasi Nah, ya kebaca. gunakan Nggak dibagi nanti. menggunakan Monogram. Monogram. Saya akan mengecek sensasi pada ekstremitas atau tangan Bapak ya. Bapak sebutkan ini di daerah mana Pak? Kanan. Yang ini, Jadi emang nggak ada itu, Pak. yang ini. Cukup itu. Enggak, kan bukan jarum. Kali dia, Pak. Oh, bukan kayak sapu. Sabun hidup. Ya, kayak Paham ya? Baik. Lanjut ke Terminasi. mobil gampang ya. Iya, Pak. Lanjut.